Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Riyadil Manzila dengan nomor NIM 2111103010019. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas final dari mata kuliah biologi. Yang pertama adalah korelasi antara jenis makanan yang dikonsumsikan ikan dengan bentuk insangnya beserta contoh. Pertama adalah jenis ikan berdasarkan makanannya. Ada ikan yang berjenis herbivora, karnivora, pemakan omnivora, dan pemakan plankton dan detritus. Lalu jenis ikan berdasarkan bentuk insangnya. Yang pertama adalah jenis ikan operculum atau yang memiliki tutup insang, dan yang kedua ada ikan tanpa tutup insang. Contohnya pada ikan gurame. Jenis berdasarkan makanannya termasuk dalam ikan omnivora, dan jenis berdasarkan bentuk insang termasuk dalam insang dengan operculum. Lalu, karena bentuk insang dengan operculum dapat menjaga air dan oksigen, sehingga dapat memudahkan gurame dalam proses memasang dan mencerna mangsanya. Lalu, soal nomor 2 adalah korelasi antara lingkungan hidup ikan dengan bentuk morfologi insangnya. Lingkungan hidup ikan terdiri dari ikan air tawar, ikan air asin, dan ikan air payau. Contohnya, ikan nila hidup di air tawar, ikan tuna hidup di air laut, dan ikan bandeng hidup di air payau. Pada morfologi ikan nila, Branchiospinalis cenderung memiliki ujung yang lebih tumpul, insang tampak dorsal, dan rahang tampak dorsal. Karena ikan nila hidup di air tawar, sehingga ikan nila mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas dan kisaran oksigen yang terlarut rendah. Nomor 3 adalah apa saja kerusakan yang diakibatkan oleh paparan polutan terhadap insang ikan dan dampaknya bagi pertumbuhan ikan. Tentu saja, pencemaran selalu menghasilkan hasil yang tidak baik atau produk yang tidak baik. Contoh saja, pada insang ikan. Jika pencemaran, terutama pencemaran plastik, semakin tersebar luas di lautan, maka ikan-ikan akan susah untuk bernapas. Mengapa? Karena plastik-plastik akan terjaring pada sistem insang ikan tersebut, dan jaring-jaring tersebut akan mengganggu sistem ormoregulasi pada ikan, yaitu konsentrasi ikan dalam mengatur tekanan air yang masuk ke dalam tubuhnya. Lalu pada pertumbuhan ikan, maka kita akan melihat bahwa banyak ikan-ikan yang terlahir cacat dan tidak memiliki umur yang panjang karena kesehatan yang terganggu oleh polutan dan pencemaran. Lalu, kemudian di nomor 4 ada pertanyaan, adakah hubungan antara proses osmoregulasi dan performa insang? Jawabannya ialah ada, karena proses osmoregulasi semua berawal dari insang, di mana proses masuknya air dan keluarnya air semua berada di insang. Baik, yang terakhir atau yang nomor 5 adalah parameter apa saja yang dapat diukur untuk menilai performa insang, yaitu menggunakan pengukuran biometrik atau pengukuran atau perhitungan bagian tubuh melalui kerabat-kerabat dekat hewan tersebut.